Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 921. Apa yang kamu katakan? Ibu Kiao menatap kosong pada Kiao Yuner, dan berkata dengan marah. Ketika Kiao Yuner mendengar ini, dia juga merasa bahwa dia tampaknya telah bertindak terlalu jauh sekarang. Istrinya masih di sisinya, jadi wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Ini terlalu serius. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Patriark Kiao, Lu Qiliang yang berbicara, dan dia membungkukkan tangannya ke arah Kiao Wanda. Keluarga Lu dan keluarga Kiao sama sekali tidak memiliki persahabatan. Kiao Wanda bisa datang untuk menyapa saat ini, itu semua karena Long Zaitian. Poin ini, Lu Qiliang sangat jelas di hatinya. Dengan dukungan Tuan Long hari ini, keluarga Lu pasti akan memenangkan pertempuran. Saya di sini untuk memberi selamat kepada kepala keluarga Lu sebelumnya. Kiao Wanda mendengar kata-kata itu, dan mengucapkan beberapa kata sopan. Patriark Kiao memilih hal-hal baik untuk dikatakan. Lu Qiliang tertawa. Di mana? Saya mengatakan yang sebenarnya. Bolehkah saya bertanya, siapa di kota Dongjiang yang dapat bersaing dengan Tuan Long? Kata Kiao Wanda lagi. Lu Qiliang tersenyum kecut ketika mendengar ini, dan dia bahkan lebih ingin tahu tentang identitas Long Zaitian. Apa asal-usul Long Zaitian? Tokoh penting yang tak terhitung jumlahnya di kota Dongjiang datang untuk menyapa. Tentu saja, Lu Qiliang tidak berniat menanyakan pertanyaan ini di dalam hatinya. Long Zaitian tidak ingin memberitahu siapapun yang tidak memiliki rahasianya sendiri. Tuan Long, kepala keluarga Lu, saya akan kembali ke tempat duduk saya sekarang. Saya menantikan kinerja Anda yang luar biasa, dan berharap kota Dongjiang dipimpin oleh keluarga Lu di masa depan. Giovanna menangkupkan tangannya dan berkata lagi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang memahami urusan saat ini, dan dia juga orang yang berpikiran jernih. Oleh karena itu, ketika putranya dipukuli, dia menyelidiki dengan berbagai cara, dan dengan cepat mengetahui seluk-beluknya, dan menangani keluarga Kiao. Dan Long Zaitian dengan cara yang paling masuk akal. Hubungan antara langit dan bumi membalikkan hubungan permusuhan yang asli. Sekarang sepertinya dia merasa pendekatannya masih sangat bijak. Setelah menyapa Long Zaitian, Kiao Wanda pergi. Saat ini, semua orang memperhatikan panggung. Tapi saat ini, tangan batu giok Gu Qinglian mau tak mau memelintir lengan Long Zaitian. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Zaitian merasakan kesemutan di lengannya dan bertanya. Mengapa gadis kecil itu melihatmu dengan sangat aneh tadi? Gu Qinglian merendahkan suaranya dan bertanya dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dua orang. Gadis kecil yang mana? Long Zaitian merasa sangat bersalah. Dia bahkan tidak menyadari ada seorang gadis kecil, oke. Gadis kecil yang datang dengan orang-orang dari keluarga Kiao. Dia seharusnya menjadi wanita tertua dari keluarga Kiao. Cara dia memandangmu hampir menelanmu. Gu Qinglian terus merendahkan suaranya, nadanya penuh kecemburuan. Itu bukan urusanku, aku tidak mengenalnya, bahkan belum berbicara dengannya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat terdiam dan otentik. Apa yang kamu katakan itu benar? Tanya Gu Qinglian. Tentu saja itu benar. Lagi pula, aku tidak suka gadis kecil yang tidak dewasa. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat terdiam dan otentik. Oh, jadi apa yang kamu suka? Gu Qinglian menatap Long Zaitian dengan heran dan bertanya. Aku menyukaimu, dan hanya kamu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya bisa berkata. Mendengarkan bisikan seperti itu, wajah cantik Gu Qinglian tiba-tiba memerah, dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia dengan lembut memutar lengan Long Zaitian lagi, menyebabkan daging Long Zaitian sakit lagi. Wanita sangat sulit untuk dilayani, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya. Semuanya, saya pikir semua orang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kompetisi hari ini. Saya tidak akan banyak bicara tentang kompetisi. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa kompetisi ini juga merupakan acara amal. Kompetisi ini semua hasil dari Do akan digunakan untuk mendukung proyek kesejahteraan masyarakat seperti sekolah untuk anak-anak di daerah pegunungan kami. Hasil kompetisi akan menentukan kepemilikan properti kami di barat dan selatan kota Dongjiang. Saat ini,
Kedua properti tersebut masing-masing dimiliki oleh keluarga Lu dan keluarga Sima. Menurut kesepakatan sebelumnya, pemenang kompetisi ini akan menerima semua industri dari dua tempat ini. Merupakan kehormatan besar bagi kompetisi ini untuk diakui oleh pejabat kota Dongjiang kami, dan pejabat kota Dongjiang kami akan menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan taruhan. Hari ini kami berkumpul di gimnasium 100.000 orang untuk menyaksikan momen sensasional ini bersama-sama. Saat ini, pembawa acara muncul di ring tinju, memegang mikrofon di tangannya, dan berkata dengan suara yang sangat keras. Omong kosong, kami di sini untuk menonton pertandingan, bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Itu benar, mari kita mulai. Mulai. Mendengar kata-kata pembawa acara, kerumunan sudah mulai mencemooh, dan untuk beberapa saat, ada teriakan di mana-mana. Semuanya, izinkan saya berbicara singkat tentang peraturan. Setiap pihak mengirimkan 3 orang, 1 lawan 1, 3 pertandingan, dan 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Menurut peraturan, selama waktu pertandingan, pemain dari kedua belah pihak dapat kembali tanpa batas waktu, tetapi di ring tinju, situasi 1 lawan 1 perlu dipertahankan. Jika ada pelanggaran, pihak yang melanggar akan dinilai sebagai yang kalah. Selanjutnya, kami akan mengundang pemain dari babak pertama kedua belah pihak untuk bermain. Dengan penambahan live amplifier, pembawa acara akhirnya menutup suara semua orang. Meskipun semua orang mengira apa yang dia katakan tidak masuk akal, dia harus melakukan tugasnya. Tunggu. Pada saat itulah terdengar suara dari sisi keluarga Sima. Pada saat ini, Sima Nan berjalan ke atas panggung dengan pengeras suara. Semua orang sedikit terkejut saat melihat situasi ini, dan yang paling terkejut tentunya adalah pembawa acara di atas panggung. Patriark Sima, kamu, tuan rumah agak bingung. Kamu bisa turun? Ada yang ingin aku katakan sekarang. Sima Nan berkata dengan keras. Oke, katakan. Tuan rumah menyingkir setelah mendengar ini. Kekuatan keluarga Lu tidak sebaik keluarga Sima kita. Hari ini, jika 3 lawan 3, orang akan mengatakan bahwa keluarga Sima kita menindas yang kecil. Oleh karena itu, saya telah memutuskan. Hari ini, keluarga Sima kita akan bermain 2 orang Dongjiang. Setelah kami mendapatkan properti di barat dan selatan kota, 2 orang dari keluarga Sima saya sudah cukup. Sima Nan memegang mikrofon dan berkata dengan suara keras. Sialan, apakah keluarga Sima membengkak? Mungkin mereka tidak kembung, tapi apakah memiliki kekuatan seperti itu? Aku mendengarnya. Kudengar lelaki tua dari keluarga Lu terluka dan tidak bisa bermain. Kali ini, kupikir keluarga Sima mungkin menang. Sialan, ada berita orang dalam. Kenapa aku tidak mengatakannya lebih awal? Aku bertaruh besar-besaran pada keluarga Lu. Aku kehilangan banyak uang. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan itu sangat hidup. Keluarga Sima benar-benar terlalu banyak menipu orang. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata ini, dia menamparkan meja dengan telapak tangannya, dan berkata dengan panik. Beberapa orang membuat pernyataan sombong hanya karena mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Jika dia ingin menjadi sombong, biarkan dia menjadi sombong. Lu Xuanji di samping sangat tenang, dengan Long Zaitian, dia memiliki kepercayaan penuh. Bab 922. Selanjutnya, kontestan pertama dari keluarga Sima saya, Tuan Yin Shou. Sima Nan merasa dia tidak bisa berhenti sama sekali, dia hanya berperan sebagai tuan rumah di tempat, dan tuan rumah di satu sisi merasa bahwa dia agak berlebihan saat ini. Tidak lama kemudian, Yin Shou dengan pakaian berbeda muncul. Dia melihat kemah keluarga Lu, matanya penuh provokasi. Long Zaitian melirik Yin Shou, tetapi sedikit mengernyit. Yin Shou, yang bermarga Yin, memang orang dari Gunung Tianyin. Tidak banyak orang bermarga Yin, dan kebanyakan dari mereka tinggal di wilayah barat daya Kekaisaran Daxia daerah Miaojiang. Di daerah Miaojiang di barat daya Kekaisaran, ada hujan lebat sepanjang tahun, pepohonan ditumbuhi, dan ada banyak jenis serangga beracun. Orang Miao yang tinggal di daerah Miaojiang harus menghadapi semua jenis serangga beracun agar masyarakatnya dapat bertahan hidup. Ada banyak cara untuk mengatasi serangga beracun, namun sebagian besar cara tersebut menggunakan racun untuk melawan racun, atau langsung menjinakkan serangga dan binatang beracun untuk digunakan sendiri. Oleh karena itu, setelah ribuan tahun akumulasi dan evolusi, banyak sekte dan desa yang pandai menggunakan serangga beracun dan gulma beracun telah lahir di Miaojiang.
Saat ini, Gunung Tianyin adalah cabang terbesar dari Sekte Racun Miaojiang. Itu dibagi menjadi 7 gunung, 36 gua, dan 108 desa. Ada puluhan ribu orang. Mereka pandai menggunakan racun dan tinggal di racun beracun hutan hujan yang gelap dan lembab sepanjang tahun. Paman Wei, ayo pergi untuk pertandingan ini. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu akan menyerah. Kamu tidak harus berjuang keras. Setelah Long Zaitian melirik Yin Shou, dia berkata pada Paman Wei di sampingnya. Oke, Tuan Long, saya akan melakukan yang terbaik. Mendengar ini, Paman Wei menangkupkan tangannya. Pertama, dia membungkuk ke Long Zaitian, lalu ke Lu Xuanji dan Lu Qiliang, lalu berjalan. Tuan Long, mungkinkah Paman Wei menang? Lu Qiliang bertanya. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Yin Shou, dia selalu merasa bahwa orang ini sangat aneh. Pada dasarnya tidak. Paman Wei memiliki beberapa pukulan, tapi tidak cukup untuk mengalahkan Yin Shou. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, benar, Yin Shou ini, aku merasa sangat aneh saat melihatnya, itu memberiku perasaan yang sangat aneh, dia sepertinya berbeda dari orang biasa. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia menerima begitu saja. Orang ini tidak sederhana. Dia tampaknya tidak memiliki tinju dan kaki yang kuat. Tapi keluarga Sima mengirimnya, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang unik. Jika dia tidak sebaik Xiao Wei dalam tinju dan kaki, maka pasti ada cara lain untuk membunuh dan melukai musuh. Lu Xuanji di samping mengerutkan kening dan berkata, dia sudah memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa dia diracuni, dan itu adalah racun yang aneh. Orang di sisi lain mungkin pandai menggunakan racun. Jika bukan orang yang mengambil jurusan racun, tidak mungkin memiliki racun aneh ini. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Gunung Tianyin. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Gunung Tianyin berada di hutan di barat daya Kekaisaran, tempat ribuan orang Miao tinggal bersama. Wilayah luas di barat daya juga disebut Miaojiang. Cuaca di Miaojiang panas dan hujan. Tinggal di dalamnya, orang Miao tidak hanya harus menahan panas dan kelembapan sepanjang tahun, siksaan, dan waspada terhadap semua jenis serangga beracun. Oleh karena itu, orang-orang dari Miaojiang sangat pandai menggunakan racun. Lu Xuanji yang berbicara, dan dia mendapat informasi yang baik. Dia bahkan pergi ke Miaojiang ketika dia masih muda, jadi dia tahu banyak tentang Miaojiang. Tuan Lu benar. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Apakah orang ini dari Miaojiang? Lu Qiliang bertanya. Ya, Sekte Miaojiang memiliki warisan ribuan tahun, dan ada banyak cara misterius yang tidak dapat dipahami oleh sains modern. Warisan ribuan tahun telah lama membentuk banyak sekte di Miaojiang yang pandai menggunakan racun. Di antaranya, Gunung Tianyin adalah pemimpin di antara mereka. Gunung Tianyin memiliki 7 gunung, 36 gua, 108 desa, puluhan ribu murid, dan kekuatannya mencengangkan. Long Zaitian sedikit tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Menakutkan sekali, jadi keluarga Sima mendapatkan bantuan mereka, bukan? Ketika Lu Qiliang mendengar ini, dia sedikit khawatir. Kamu tidak perlu khawatir. Bertahun-tahun yang lalu, para murid Gunung Tianyin menyebabkan bencana bagi dunia. Satu orang sendirian membunuh Gunung Tianyin, dan menyebarkan mayat Gunung Tianyin ke seluruh lapangan, dan darah mengalir ke sungai. Orang ini juga ahli racun, menggunakan racun untuk membuat racun, untuk menjinakkan penguasa Gunung Tianyin sampai pada titik kepatuhan. Tidak ada seorang pun di Gunung Tianyin yang dapat menolak orang ini. Jadi mereka hanya dapat menyetujui permintaan orang ini, dan berjanji bahwa para murid Gunung Tianyin tidak akan pernah menggunakan seni beracun di luar Miaojiang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Ada orang yang begitu kuat. Lu Qiliang bahkan lebih terkejut. Siapa lelaki ini? Lu Qingyao di samping mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu mengetahui ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa seseorang akan menyelesaikan masalah hari ini. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara lagi dengan samar dan otentik. Meskipun Long Zaitian tidak mengatakan apa-apa, Gu Qinglian mengerti di dalam hatinya bahwa orang ini seharusnya tidak meminta apa-apa. Lagi pula, keterampilan medis Baili Wuqiu sangat kuat, dan dia juga bisa menggunakan racun. Mereka mulai. Lu Qiliang melihat ke arah ring tinju dan berkata dengan lembut. Saat ini,
Sima Nan di atas panggung sudah pergi, tapi wasit datang. Lagi pula, Paman Wei adalah orang yang pernah berlatih. Setelah melepas mantelnya, ototnya masih cukup kuat. Dibandingkan dengan Yin Shou di seberang, Paman Wei terlihat jauh lebih kuat. Tubuh ini jauh lebih kuat dari Yin Shou. Hanya saja Yin Shou saat ini menatap Paman Wei dengan jijik di wajahnya. Kali ini, kamu tidak harus bertarung. Kamu mengaku kalah, keluar dari sini, kamu bukan lawanku. Senyum menghina muncul di wajah Yin Shou, dengan nada sinis. Kompetisi belum dimulai, jadi terlalu arogan untuk mengatakan ini. Lagi pula, berkat kepercayaan keluarga Lu, aku tidak bisa mundur. Kata Paman Wei dengan wajah serius saat mendengar itu. Sepertinya kamu tidak menangis ketika kamu tidak melihat peti mati. Jika kamu adalah lawanku, kamu tidak akan pernah berakhir dengan baik. Lawanku biasanya tidak tahu bagaimana mereka mati. Yin Shou berkata dengan senyum jahat. Kalau begitu biarkan aku mengajarimu. Mendengar ini, Paman Wei memberi isyarat. Menghadapi lawannya, dia memasang wajah serius dan sepertinya dia siap bertempur. Aku akan membiarkanmu melakukannya dulu. Yin Shou tertawa. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ketika Paman Wei mendengar ini, dia menggerakkan kakinya dan bergegas, menyerang Yin Shou. Yin Shou terlihat agak kurus, namun nyatanya sosoknya sangat fleksibel. Selama beberapa ronde berturut-turut, dia menghindari serangan Paman Wei dengan santai. Tentu saja, dia hanya mengelak dan tidak melawan. Setelah serangan berulang kali gagal, ekspresi Paman Wei menjadi lebih serius. Dia bahkan lebih yakin bahwa orang yang memberinya perasaan aneh ini tidak sederhana. Orang ini tidak bergerak sekarang, jika dia bergerak, Paman Wei tidak yakin dia bisa menangkapnya. Trik lain, gunakan saja, aku yakin seseorang akan mengikuti. Yin Shou mencibir di sudut mulutnya, dan menatap Wei Sudao dengan dingin. Bab 923. Mendengar ini, Paman Wei mengertakkan gigi dan bergegas mendekat. Melihat ini, Yin Shou hanya bisa mundur saat bertarung, dan tidak melawan sama sekali selama keseluruhan proses. Minum. Tubuh kuat Paman Wei melompat ke depan, dan langsung meninju Yin Shou dengan pukulan ke depan. Melihat hal ini, Yin Shou tidak berani mengabaikan, dan meletakkan tangannya di depannya, tetapi karena kekuatan besar Paman Wei, Yin Shou tidak bisa bertahan, pergi mengambil 2 langkah. Setelah gelombang serangan kekerasan, Paman Wei berhenti, terengah-engah, seolah kehabisan napas. Paman Wei merasa sedikit lemah saat ini, dan dia tidak tahu mengapa. Dia biasanya memiliki begitu banyak kekuatan, tetapi sekarang dia menemukan bahwa dia sedikit lemah, dan dia sedikit linglung. Dia hampir bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan tubuhnya terus-menerus hilang, yang sangat aneh. Yah, jika kamu tidak bergerak, aku akan melakukannya. Senyum jahat muncul di wajah Yin Shou, sedikit menyeramkan dan asli. Apa yang terjadi? Keadaan Paman Wei sepertinya sedikit tidak normal. Lu Qingyao juga memperhatikan keanehan di lapangan, sedikit mengernyit, sedikit khawatir. Ini lebih dari tidak normal. Lu Xuanji juga berkata, jika dia tidak ingin membuat terlalu banyak publisitas, dia pasti sudah mulai. Long Zaitian berkata dengan tenang. Mereka benar-benar menggunakan racun. Lu Qiliang mengertakkan gigi dan berkata dengan getir. Tidak ada jalan lain. Baru saja dikatakan di awal, selain tidak bisa menggunakan senjata api, di arena seni bela diri, masing-masing bergantung pada kemampuannya. Hidup dan mati bergantung padanya. Lu Xuanji mengerutkan kening, dan berkata tanpa daya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bertarung? Apa yang kamu lakukan? Kenapa pria besar itu tidak terlihat bagus? Tidak mungkin, ini hanya beberapa putaran. Ketika semua orang melihat situasi di lapangan, mereka semua membicarakannya. Apakah kamu merasa lelah? Yin Shou bertanya dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Anda. Paman Wei menatap Yin Shou di depannya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Karena dia menemukan bahwa orang di depannya adalah gambar ganda. Meskipun pada saat ini dia merasa kesadarannya berangsur-angsur kabur, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia telah jatuh ke jalan orang aneh ini. Bagaimana? Tidak bisakah kamu melakukannya? Yin Shou masih bertanya. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Yin Shou terus menekankan lagi. Berbahaya. Paman Wei mengertakkan gigi, dengan paksa menopang tubuhnya, dan bergegas maju. Tapi kali ini, Yin Shou tidak mundur, dan pergi menemui Paman Wei,
memanfaatkan langkah kaki Paman Wei yang goyah dan tinju yang tidak akurat. Yin Shou menyerang Paman Wei dengan hampir mudah. Sebuah pukulan mendarat dengan kuat pada Paman Wei, tidak terlalu kuat, tapi itu membuat Paman Wei memuntahkan darah hitam. Tubuh kuat Paman Wei tiba-tiba berhenti, lalu jatuh ke belakang, dan jatuh dengan kuat ke tanah. Boom! Baru saja jatuh seperti ini. Sial, ternyata tidak berguna, terlalu tidak berguna. Sial, ini kerugian besar. Aku bertaruh besar pada kemenangan keluarga Lu. Apakah seperti ini di pertandingan pertama? Sial, sudah mati, bisakah keluarga Lu melakukannya? Mengirim orang seperti itu, bukankah itu untuk mengantarkan makanan ke keluarga Sima? Sampah, sampah, kamu sudah mati. Untuk sementara, ada suara-suara kecaman, karena kehilangan Paman Wei terlalu aneh dan tidak normal. Menurut pandangan mereka, Paman Wei lebih seperti seorang aktor. Dia sangat tinggi, tapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang tua bagaimana dengan keterampilannya. Paman Wei jatuh ke tanah, tetapi dia tidak pingsan, dia melihat lampu-lampu tempat yang menyilaukan, dan merasa sangat tidak rela. Tetapi dia hanya bisa merasa tidak berdaya, dia bahkan merasa tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Melihat situasi ini, wasit bergegas mendekat dan mulai menghitung mundur. 10, 9, 8. Saat hitungan mundur berlanjut, Paman Wei mengertakkan gigi dan tiba-tiba berdiri, dia tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Meskipun dia tahu bahwa lawannya telah menggunakan trik, dia masih ingin bertarung. Menggunakan seluruh kekuatannya, Paman Wei menyerang lagi. Ledakan. Yin Shou bergerak lagi, menggertak dirinya lagi, dan mendaratkan kakinya di perut bagian bawah Paman Wei. Sepertinya dia tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi Paman Wei jatuh lagi. Biarkan dia mengaku kalah. Melihat situasi ini, Long Zaitian berkata pada Lu Qingyao di sampingnya. Akui kekalahan, pertandingan ini, keluarga Lu kita mengaku kalah. Lu Qingyao jelas sedikit tidak yakin, tapi dia tidak punya pilihan selain berdiri dan melempar handuk putih di tangannya ke atas panggung. Melihat situasi ini, Yin Shou meringkuk sarkasme di sudut mulutnya. Melihat situasi ini, wasit menghampiri dan mengumumkan kemenangan Yin Shou. Segera, orang-orang dari keluarga Lu naik dan membantu Paman Wei turun. Sayang sekali, jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Pulanglah dan cari ibumu untuk minum susu, pukul kamu membunuh tenaga kerja. Keluarga Lu, jika kamu tidak bisa melakukannya, menyerah saja. Tidak perlu bersaing di dua pertandingan berikutnya. Tenaga kerja dan modal membeli kemenangan keluarga Lu dan memperlakukannya sebagai peti mati untukmu. Paman Wei meninggalkan lapangan, dan ada teriakan dan kutukan yang luar biasa di belakangnya, jelas semua orang sangat tidak puas dengan duel pertama ini. Acara berskala besar semacam ini awalnya banyak permainan judi periferal. Tidak sedikit orang yang bertaruh besar-besaran pada permainan ini, sehingga permusuhan orang-orang di tempat kejadian sudah mencapai puncaknya saat ini. Melihat situasi ini, Yin Shou berdiri di atas panggung dengan cibiran di bibirnya. Dia bisa saja memenangkan game pertama lebih cepat, tapi dia memiliki beberapa keberatan. Di saat yang sama, dia juga ingin bermain dengan keluarga Lu, jadi, butuh waktu begitu lama. Patriark Lu, anggota keluarga Lu Anda tampaknya tidak pandai dalam hal itu, hahaha. Setelah pertandingan pertama, Sima Nan sedikit bangga. Saat ini beberapa penjahat bangga pada diri mereka sendiri dan berkata kepada Lu Qiliang. Ini baru game pertama, ada dua lagi. Kenapa khawatir? Mendengar ini, Lu Qiliang merasa sedikit tidak yakin, tapi dia masih menahan nafas. Percuma saja marah pada Sima Nan saat ini, apalagi Paman Wei baru saja kalah sesuai rencana. Long Zaitian dan Dokter Ajaib Bailey. Berikutnya adalah sorotan nyata. Lu Qiliang dan yang lainnya cukup percaya pada Long Zaitian dan Bailey Wuqiu. Hahaha, Patriark Lu, saya menyarankan Anda untuk menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan keluarga Sima saya. Ketika Sima Nan mendengar ini, dia tertawa lagi. Setelah memenangkan game pertama, amarah di hatinya akhirnya hilang. Paman Wei, bagaimana perasaanmu? Melihat Paman Wei berjalan, Lu Qiliang juga bertanya. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kami baru saja kalah seperti ini. Wei tua kasihan padamu dan Patriark tua. Mendengar ini, Paman Wei menundukkan kepalanya dan berkata dengan sangat bersalah. Meskipun dia mengatakan bahwa masalahnya tidak serius,
Long Zaitian dapat mengetahui dari wajah Paman Wei bahwa kondisi fisik Paman Wei pasti sangat buruk. Bab 924. Tidak apa-apa, lakukan saja yang terbaik. Mendengar ini, Lu Qiliang menepuk bahu Paman Wei dan berkata dengan lega. Bawa dia, lakukan perawatan sederhana dulu, tunggu Bai Liu Qiu datang, lalu lakukan perawatan lainnya. Long Zaitian melirik Paman Wei, dan berkata. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia memerintahkan orang-orang di sekitarnya. Tidak lama kemudian, Paman Wei turun. Pada saat ini, Yin Shou di atas panggung mulai berbicara dengan wasit, yang sedikit mengangguk, seolah dia mengerti apa yang dimaksud Yin Shou. Patriark Lu, kontestan Yin berkata bahwa babak selanjutnya dapat dimulai sekarang, dan dia tidak perlu istirahat. Wasit berjalan ke keluarga Lu dan berkata kepada Lu Qiliang. Tuan Long, apa yang kamu lihat? Mendengar ini, Lu Qiliang menatap Long Zaitian dan bertanya. Tidak masalah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berdiri dan berkata dengan tenang. Hati-hati dirimu, itu benar-benar tidak baik, lupakan saja, keselamatan adalah hal yang paling penting. Gu Qinglian membantu Long Zaitian melepas mantelnya, dan berbisik ke Long Zaitian. Dia memegang mantel di tangannya, masih merasa sedikit khawatir. Meskipun dia tidak mengerti banyak, dia tahu bahwa pria di atas panggung mampu mengalahkan Paman Wei bukan dengan paksa, tetapi dengan sesuatu selain kekuatan. Secara alami, keterampilan Long Zaitian tidak ada artinya, yang dia takutkan adalah lawan akan menggunakan cara lain, yang membuat orang agak sulit untuk dilawan. Jangan khawatir, trik kecilnya tidak berguna bagiku. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menepuk bahu Gu Qinglian dan berkata dengan tenang. Setelah berbicara, dia melangkah dan berdiri di hadapan Yin Shou. Patriark Lu, aku punya saran yang tidak dewasa. Saat ini, Sima Nan tiba-tiba berteriak. Sima Nan, kalau bicara omong kosong mulai sekarang, bicara terus terang saja. Ketika Lu Qiliang mendengar ini, ekspresinya tidak ramah. Kenapa kamu tidak membiarkan menantu yang makan makanan lunak ini menyerah saja? Bagaimana kalau kehilangan setengah dari penyerahan? Hahaha. Sima Nan tertawa keras. Anda, ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu bagaimana untuk melawan sejenak. Sima Nan ini sengaja mencoba untuk mendapatkan mentalitas Long Zaitian. Tetapi saat ini Long Zaitian tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Sima Nan. Bagaimana? Menyerah kehilangan setengah dari uang. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda semua menghasilkan uang. Mungkinkah Anda masih berharap menantu yang tidak berguna dapat membantu Anda memenangkan pertarungan ini? Sima Nan berkata dengan provokatif lagi. Wajah Lu Qiliang memerah, jika dia bisa, dia akan bergegas dan menamparkan Sima Nan ini 2 kali, dia sangat jahat. Semua orang mungkin tidak tahu bahwa orang di panggung ini adalah menantu dari pintu ke pintu. Pria yang makan makanan lunak, apa yang bisa dilakukan pria yang makan makanan lunak, bukankah dia hanya seorang sia-sia? Hahaha. Sima Nan berteriak keras dengan klakson, dia sengaja membuat keributan. Apa-apaan? Kamu sakit. Keluarga Lu ini, di mana kamu menemukan 205? Keterampilan apa yang dimiliki seseorang yang makan nasi lunak? Bisakah dia makan nasi lunak jika dia memiliki kemampuan? Keluarga Lu meminum pil kali ini, keluarga patung pasir Lu, berkat investasi ulangku di keluarga Lu, Nima membunuh ayahku. Hahaha, keluarga Lu, aku sudah tahu bahwa keluarga Lu akan mati, dan masih ada orang yang membeli keluarga Lu untuk menang. Bodoh sekali dengan banyak uang, sungguh safir murni. Apa yang kamu bicarakan? Kamu lusuh, dan seluruh keluargamu lusuh. Kenapa? Kamu tidak yakin, kan? Kamu sampah, jika kamu tidak yakin, keluar dan berlatih. Lao dan ibu kota akan lebih memperhatikan keluarga Sima. Setelah 2 jam, tenaga kerja dan ibu kota akan menjadi kaya. Kamu akan terbunuh dalam hitungan menit, orang malang. Setelah 2 jam, kamu akan menunggu untuk pergi ke atap. Permusuhan di tempat kejadian menjadi semakin intens, dan semua orang berbicara banyak, dan akhirnya bertengkar sepenuhnya. Jika tidak ada penjaga keamanan di tempat kejadian, para penonton ini pasti sudah berkelahi. Lagi pula, semua orang sudah bermata merah. Kamu bukan tandinganku. Yin Shou menatap Long Zaitian dengan nada dingin dan otentik. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, lalu berkata, kamu akan mati dengan menyedihkan. Dari saat kamu memutuskan untuk melangkah,
hidup dan matimu sudah ada di tanganku. Sudut mulut Yin Zhou terangkat, cukup menyeramkan dan otentik. Aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu. Saat aku memutuskan untuk datang, hidup dan matimu tidak lagi terserah padamu untuk memutuskan. Long Zaitian tenang dan otentik. Senang untuk mengatakannya, tetapi orang biasa sepertimu, pada akhirnya, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu mati. Misalnya, orang yang baru saja diangkat akan menutup matanya selamanya dalam 3 hari. Yin Zhou tiba-tiba menganggapnya lucu, dan berkata dengan nada menghina. Gunung Tianyin di Miaojiang memiliki 7 gunung, 36 gua dan 108 desa. 7 gunung ini sebenarnya adalah 7 puncak Gunung Tianyin. Tegasnya, Gunung Tianyin memiliki 7 puncak, 36 gua dan 108 desa. Gunung Tianyin adalah sekte yang pandai menggunakan racun, dan memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam. Rekan saya barusan tidak kalah dengan Anda dalam kekuatan, tetapi telah diracuni oleh Anda. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi Anda tahu banyak. Gunung Tianyin saya unik di dunia dalam hal racun, tetapi Anda dan orang biasa dapat mengetahuinya. Karena Anda tahu prestise Gunung Tianyin saya, Anda berani melakukannya datang untuk mati. Setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, Yin Zhou berkata dengan heran. Di Gunung Tianyin, itu hanya sekelompok massa. Kamu tidak tersipu sama sekali ketika mengatakan bahwa kamu unik di dunia. Jika kamu benar-benar unik di dunia, mengapa kamu bersembunyi di Gunung Tianyin selama ini dan tidak berani tampil di depan dunia? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan nada menghina. Nak, kamu sudah mati. Yin Zhou mendengar kata-kata itu, wajahnya dingin dan asli. Tuan Yin Zhou, tunggu apa lagi, bersihkan dia, dan aku, Simanan, akan menghadiahimu dengan emas. Saat ini, Simanan berteriak keras di bawah. Kalau begitu aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku untuk melihat apakah kamu bisa menjatuhkanku. Tapi, kamu tidak bisa memukul wajahku, karena wajahku masih digunakan untuk makan. Ekspresi lucu muncul di wajah Long Zaitian, dan dia berkata. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Wasit, bolehkah saya mulai sekarang? Yin Zhou sudah kesal, dia sudah mengambil keputusan, dan dia siap, begitu dia mulai, dia akan menggunakan racun paling kuat untuk mengalahkan Long Zaitian sepenuhnya. Apakah kalian semua sudah siap sekarang? Tanya wasit. Ketika kedua belah pihak mendengar kata-kata itu, mereka hanya mengangguk, menandakan bahwa mereka sudah siap. Kalau begitu, 3, 2, 1, ayo pergi. Ketika wasit mendengar kata-kata itu, dia berteriak dengan tegas. Long Zaitian berdiri di sana saat ini, tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Mati. Melihat ini, Yin Zhou memimpin dalam menyerang. Tentu saja, melakukan itu hanyalah sebuah pertunjukan, metode serangan utamanya adalah meracuni. Terutama kontak dengan Long Zaiqian, atau bahkan mendekati Long Zaiqian, dengan metode keracunannya, dia dapat berhasil dalam sekejap. Ada begitu banyak racun aneh di dunia, dan ada banyak sekali yang bisa membunuh orang secara instan. Yin Zhou bergegas maju dan meninju tubuh Long Zaitian. Bab 925. Hanya saja Long Zaitian berdiri kokoh di langit, tidak bergerak sama sekali, pukulan ini tidak berbeda dengan menggelitiknya. Yin Zhou awalnya mengandalkan racun di tangan untuk membunuh. Tetapi setelah dia menyuntikkan racun paling beracun dan bekerja paling cepat, Long Zaitian berdiri di sana tanpa bergerak. Hanya kekuatan kecil ini. Racun di tubuhmu tidak baik, apakah sudah kadaluarsa? Long Zaitian mengangkat senyum menghina di sudut mulutnya, dan berkata, Anda. Yin Zhou sangat terkejut, pukulan ini berlalu, Long Zaitian seharusnya jatuh sebagai tanggapan, mengapa dia masih tidak mengubah wajahnya, apa yang terjadi? Saat ini, Yin Mao di atas panggung melihat semua ini, dan langsung merasa ada yang sedikit aneh. Memiliki lebih banyak kekuatan dan menyapa di sini. Menunjuk ke dadanya, Long Zaitian berkata dengan tenang. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pada jarak sedekat itu, Yin Zhou bisa meracuni dirinya sendiri kapan saja. Meskipun teknik keracunan Yin Zhou tidak sepintar Baili Wuqiu, para peracun ini tidak pandai bekerja keras. Masih banyak trik di lengan bajunya. Melihat ini, Yin Zhou sedikit terengah-engah, dan menyapa Long Zaitian terus-menerus. Tetapi tubuh Long Zaitian seperti pelat baja, dan setiap kali dia memukul, dia merasakan sakit di tinjunya. Setiap kali dia meninju,
dia merasa bahwa tubuh Long Zaitian sepertinya memiliki penghalang yang terbuat dari udara. Sehingga dia tidak bisa benar-benar mengenai tubuh Long Zaitian dengan setiap pukulan. Dan serangan beracun yang dibanggakannya tidak berguna bagi Long Zaitian, yang membuatnya sangat tertekan. Selama dia bersentuhan dengan Long Zaitian, dia sebenarnya telah menyuntikkan lusinan racun ke Long Zaitian, tetapi setiap racun tidak berpengaruh pada Long Zaitian. Ini membuatnya sangat marah. Brengsek, apa yang terjadi? Mengapa berdiri di sana dan membiarkan dia memukulmu? Gila, kompetisi hari ini sangat aneh, setiap pertandingan semakin aneh. Sial, ada apa dengan lelaki tua dari keluarga Sima ini? Dia bahkan tidak bisa dipukuli ketika orang lain berdiri di sana dan memintanya untuk memukulinya. Melihat ini, semua orang membicarakannya, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Awalnya mengira kompetisi hari ini akan menjadi pertarungan berdarah, tapi ternyata seperti ini, sungguh tak terbayangkan. Sial, kenapa kamu memukul tubuhnya, orang tua dari keluarga Sima, kamu sangat gila, pukul wajahnya, pukul kepalanya. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras. Ketika semua orang melihat Long Zaitian berdiri di sana, Yin Shou tidak bisa berbuat apa-apa dengan Long Zaitian, jadi dia cemas. Mendengar kata-kata semua orang, Yin Shou tiba-tiba mendapat inspirasi. Jika ini terus berlanjut, tidak mungkin mengalahkan Long Zaitian, dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa. Jadi, dia mengangkat tinjunya dan meninju wajah Long Zaitian. Hanya saja Long Zaitian akan membiarkannya berhasil dengan mudah. Wajah Long Zaitian sedikit berubah, dan dia meraih tinju yang mendekat. Sudah kubilang jangan menamparkan wajahku, tapi kamu tidak mendengarkan. Wajahku orang yang malang, dan menamparkan wajahku adalah pekerjaanku. Seberapa gelap hatimu? Karena kamu tidak mengikuti aturan permainan, kalau begitu, permainan sudah berakhir sekarang. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Long Zaitian itu menarik dalam sekejap, membalikkan seluruh tubuh Yin Shou. Seluruh tubuh Yin Shou terbang ke udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Orang-orang di Gunung Tianyin pandai menggunakan racun, tetapi kebugaran fisik mereka sangat buruk. Bahkan jika mereka dapat melakukan pukulan dan tendangan, mereka tidak terlalu kuat. Ini adalah kasus Yin Shou di depan mereka. Fiuh, akhirnya selesai. Ya Tuhan, aku tidak mengerti. Bukankah lelaki tua ini sangat baik di pertandingan terakhir? Bagaimana dia menjadi begitu tidak berguna? Sial, aku juga tidak mengerti. Melihat pembalikan ini, semua orang sangat bingung. Apa yang kamu andalkan hanyalah racun. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia melangkah dan meraih Yin Shou. Tapi saya minta maaf untuk memberitahu Anda, saya kebal terhadap semua racun, dan trik kecil Anda di Gunung Tianyin sama sekali tidak berguna bagi saya. Long Zaitian memelintir Yin Shou, berbicara dengan nada menghina. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Ada sedikit darah di sudut mulut Yin Shou, dia menatap Long Zaitian dengan kejam, dan bertanya. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan tenang, lalu melirik pakaian Yin Shou, dan berkata lagi. 7 bulu merak disulam di bagian depan pakaian, sepertinya kamu berada di Gunung Tianyin. Statusnya tidak rendah. Bertahun-tahun yang lalu, Anda Gunung Tianyin berjanji kepada seseorang untuk tidak pernah meninggalkan gunung, apakah Anda menepati janji Anda saat itu? Siapa kamu dan bagaimana kamu tahu ini? Ekspresi Yin Shou berubah menjadi panik, dia menatap Long Zaitian, dan bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu hanya perlu tahu bahwa hidupmu sekarang ada di tanganku. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata, dia terus bertarung, dan membuang Yin Shou. Yin Shou jatuh ke tanah seperti anjing mati, dan Long Zaitian berjalan lagi. Menendang tubuh Yin Shou membentur tiang pojok dengan keras, dan kemudian dia berhenti. Ini hanyalah pelecehan berdarah sepihak, pihak yang dilecehkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan hanya dapat dipukul. Oke, mari kita mengaku kalah, saudaraku kalah. Melihat bahwa Yin Shou telah dipukuli menjadi tidak bentuk manusia oleh Long Zaitian. Yin Mao akhirnya tidak bisa duduk diam, sungguh bercanda. Jika Long Zaitian bermain dengannya seperti ini, Yin Shou akan mati di tangan Long Zaitian dalam hitungan menit. Dia juga sangat bingung, mengapa Yin Shou tidak memiliki kekuatan untuk melawan, racun Gunung Tianyin berakibat fatal bagi sebagian besar orang.
Selama mereka mau, mereka dapat membunuh siapa saja secara tidak sengaja. Mengaku kalah. Dia sendiri tidak mengatakannya, dan Patriark Sima juga tidak mengatakannya. Kenapa kamu begitu cemas, dan siapa kamu? Mengganggu ketertiban arena, aku khawatir itu tidak baik. Pada saat ini, wajah Long Zaitian acuh tak acuh, dia memelintir Yin Shou, hanya satu tangan. Memelintir seseorang yang beratnya lebih dari 100 kilogram, dengan kekuatan seperti itu, semua orang di tempat kejadian tercengang. Patriark Sima, akui kekalahan. Keluarga Simamu mungkin tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada saudaraku. Yin Mao jengkel dan berkata, akui kekalahan, kami mengakui kekalahan. Ketika Simanan mendengar kata-kata itu, dia tidak punya pilihan. Long Zaitian sedang memutar Yin Shou di tangannya saat ini, dan hendak membuangnya, tapi sebelum dia membuangnya, Simanan menyerah. Karena Patriark Sima telah mengakui kekalahan, lupakan saja, orang ini akan dikembalikan kepadamu. Long Zaitian meraih Yin Shou dan melemparkannya ke arah Simanan. Ledakan. Tubuh Yin Shou langsung membentur meja di depan Simanan dengan keras, menghancurkan meja di depan Simanan berkeping-keping. Melihat ini, Simanan benar-benar terkejut. Melihat operasi Long Zaitian, ada seruan lain di tempat kejadian. Ini terlalu sengit. Jarak antara Long Zaitian dan Simanan setidaknya 10 atau 20 meter. Orang dewasa melemparkannya, kekuatan iblis macam apa ini? Patriark Sima, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu atau tidak. Kata Long Zaitian tiba-tiba. Apa yang kamu katakan? Simanan masih shock, dan kata-katanya sedikit canggung. Bab 926. Jika kedua bersaudara ini adalah apa yang menurutmu kamu andalkan, maka aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab bahwa kamu terlalu banyak berpikir. Long Zaitian memandangi dua bersaudara dari keluarga Yin, dan berkata dengan sedikit jijik. Wajah Simanan memerah saat mendengar kata-kata, Long Zaitian benar, itu menyentuh hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mengandalkan saudara-saudara dari keluarga Yin untuk 100% yakin bahwa dia dapat memenangkan kepentingan barat dan selatan kota Dongjiang. Tetapi sekarang tampaknya ada lebih banyak variabel. Pada saat ini, Yin Mao di atas panggung menunjukkan kebencian. Dia melihat saudaranya di tanah, naik untuk memeriksa lukanya, dan kabut di matanya menjadi lebih tebal. Kamu sudah kalah satu pertandingan, dan kamu tidak akan bisa bermain di pertandingan berikutnya. Kami 2 lawan 3. Jika kamu masih bermain di game ketiga, itu tidak adil bagi kami. Yin Mao memandang Long Zaitian dan berkata dengan dingin. Meskipun dia sangat membenci Long Zaitian, tetapi pada saat yang sama, dia juga berpikiran jernih. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Zaitian sama sekali tidak takut dengan racun Gunung Tianyin mereka, jadi dia tidak sepenuhnya yakin untuk melawan orang ini. Yang terpenting saat ini tentu saja mencari cara untuk memenangkan persaingan, yang lebih penting dari apapun. Tentu saja, meski kamu berniat melepaskanku, aku tidak akan pergi. Apakah menurutmu ada orang yang layak menjadi lawanku? Long Zaitian mencibir di sudut mulutnya, dan berkata. Setelah selesai berbicara, Long Zaitian meninggalkan ring tinju dan turun. Wasit di atas panggung mengumumkan bahwa keluarga Lu telah menang. Tuan Long sangat kuat. Ketika Long Zaitian berjalan mendekat, Lu Qiliang berkata dengan semangat. Ini membalikkan keadaan, dan situasi di keluarga Lu mereka akhirnya terlihat sedikit lebih baik. Apakah kamu datang ke sini tanpa membawa Bailey? Long Zaitian bertanya. Belum, aku sudah meminta seseorang untuk menunggunya di depan pintu. Ketika Lu Qiliang mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Saat ini, Yin Mao muncul dari atas panggung. Para pemain dari keluarga Sima sudah memasuki panggung, tolong kirim seseorang dari keluarga Lu untuk bertarung. Di atas panggung, kata wasit lagi. Pemain kami belum tiba, harap tunggu sebentar. Mendengar ini, Lu Qiliang buru-buru berkata, saat ini, dia sedikit cemas. Melihat ke pintu masuk, tapi tetap tidak melihat Bailey Wuqiu. Menurut aturan, kita hanya menunggu selama 15 menit. Jika keluarga Lu gagal mengirim siapapun keluar dalam waktu 15 menit, keluarga Lumu akan kalah dalam kompetisi ini. Saat ini, kata wasit di atas panggung. Aku tahu. Bukankah masih ada 15 menit? Setelah mendengar kata-kata itu, Lu Qiliang menjawab. Mendengarkan kata-kata Lu Qiliang, sudut mulut Yin Mao di atas panggung berkedut mencibir.
Jika keluarga lu dapat menemukan satu orang yang tidak takut dengan racun Gunung Tianyin mereka, bagaimana mereka dapat menemukan orang lain? Di dunia ini, sudah merupakan keajaiban bahwa ada orang yang kebal terhadap semua racun. Adalah keajaiban untuk menemukan satu, dan merupakan keajaiban di antara keajaiban untuk menemukan yang kedua. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak keajaiban di dunia ini? Waktu berlalu setiap menit, dan hati keluarga lu tegang setiap menit. Sebaliknya, orang-orang dari keluarga Sima santai setiap menit. Jika keluarga lu benar-benar tidak dapat mengirim siapapun, maka segalanya akan menjadi lebih sederhana. Lu Qiliang, bisakah kamu melakukannya? Apakah kamu mencoba untuk menunda waktu? Saat ini, Sima Nan berbicara, jelas dengan sengaja memprovokasi dan mempermainkan pikirannya. Patriark Sima, kenapa kamu begitu cemas? Bukankah kamu punya waktu 5 menit lagi? Lu Qiliang sangat tidak puas ketika mendengar ini. Ya, masih ada 5 menit lagi. Itu bagus. Jika kamu tidak mengirim siapapun dalam 5 menit, bahkan jika kamu kalah, jangan main-main. Saat Simanan mendengar ini, ekspresinya dingin dan otentik. Orang tua dan pejabat kami di kota Dongjiang semuanya ada di sini, dan mereka akan menyaksikan keadilan kompetisi ini. Keluarga lu saya pasti tidak akan melakukan hal bolak-balik seperti itu. Tapi keluarga Sima Anda, reputasi keluarga Sima Anda untuk kejujuran dan kepercayaan selalu tidak memuaskan. Lu Qiliang juga memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Ada apa dengan keluarga lu ini? Apakah tidak ada yang bisa masuk? Tunggu, tunggu, kapan kamu akan menunggu? Apakah kamu akan mengaku kalah saat kamu menunggu? Sial, masih ada 3 menit lagi, apakah keluarga lu ini akan bekerja? Kami berinvestasi kembali di keluarga lu, dan keluarga lu telah membuat lelucon seperti itu. Sial, aku benar-benar ingin memarahi ibuku. Penonton di atas panggung jelas tidak sabar, mereka berteriak dan memaki, dan adegan menjadi kacau lagi dalam sekejap. Paman aneh. Pada saat ini, duduk di pangkuan Lu Qingyao, Long Xiaoxi menunjuk ke pintu masuk dan berteriak. Di pintu masuk, seorang pria berjubah panjang masuk. Dia mengenakan topi di kepalanya, yang hampir menutupi sebagian besar wajahnya. Pria itu jelas mendengar teriakan Long Xiaoxi, dan sudut mulutnya yang terbuka meringkuk di bawah penutup topi. Sial, jubahnya, masih ada orang yang memakainya seperti ini, hahaha. Tes, itu kuno. Ada apa dengan jubah itu? Menurutku itu terlihat cukup tampan. Pakaian pria itu tidak diragukan lagi menarik perhatian semua orang. Pakaian unik ini jelas menarik perhatian semua orang, dan semua orang menonton dengan penuh minat. Apa yang kamu lakukan selama ini? Tertutup sangat rapat sehingga kamu tidak bisa melihat cahayanya. Melihat pakaian Baili Wuqiu, Long Zaitian terdiam. Apakah Baili Wuqiu jatuh sakit atau bagaimana? Tuan Baili, Anda di sini. Melihat ini, Lu Qiliang sangat gembira, dan akhirnya menunggunya. Seharusnya tidak melewatkan waktu. Baili Wuqiu melihat waktu, tinggal 2 menit lagi. Tidak, masih ada 2 menit lagi. Cukup waktu, cukup waktu. Jantung kecil Lu Qiliang berdebar kencang, jadi dia tidak melewatkan waktu, tapi dia tidak jauh dari melewatkannya. Itu cukup berbahaya, dia tidak akan bermain seperti ini jika dia ingin bermain dengan detak jantungnya. Ngomong-ngomong, aku sudah meminta seseorang menyembuhkan pelayanmu. Itu bukan masalah besar. Baili Wuqiu mengingat sesuatu, jadi dia berbicara perlahan. Terima kasih, Tuan Baili. Lu Qiliang sedikit berterima kasih. Paman aneh. Pada saat ini, Long Xiaoxi berteriak. Gadis kecil itu semakin cantik. Baili Wuqiu berjalan mendekat, mencubit wajah Long Xiaoxi, lalu naik ke atas panggung. Keluarga Lu, masih ada 1 menit lagi. Bisakah kamu melakukannya? Jika tidak bisa, kamu bisa menyerah. Saat ini, Yin Mao berteriak di atas panggung. Mengapa kamu terburu-buru? Apakah saya di sini? Sekarang kompetisi akan dimulai, dan saya siap. Baili Wuqiu menaiki tangga menuju arena pertandingan, topi besar menutupi sebagian besar wajahnya. Membuat orang sulit melihat penampilannya dengan jelas. Melihat Baili Wuqiu berjalan, hati Yin Mao sedikit bergetar. Jelas ini berbeda dari yang dia harapkan, menurut harapannya. Untuk kompetisi seni bela diri, keluarga Lu harus mengirimkan orang-orang jangkung dengan keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Tapi pria aneh berjubah dan bertopi di depannya jelas tidak terlihat seperti master seni bela diri. Rutinitas centil macam apa ini?
dan orang aneh macam apa yang diundang keluarga Lu? Yin Mao bingung. Bab 927. Brengsek, bagaimana dengan pekerjaan tangan keluarga Lu? Membuat wajah putih kecil yang sakit. Bukankah ini mengantarkan makanan? Aku ingin melaporkannya. Apa-apaan ini? Keluarga Lu adalah seorang aktor. Sialan, aku membeli keluarga Lu untuk menang, kamu benar-benar mengirim orang seperti itu. Aku bisa menamparkan bocah kecil ini sejauh 5 kaki dengan satu tamparan. Itu benar, kita semua sudah melepas celana kita, bisakah kamu menunjukkan ini pada kami? Kerumunan kembali mencemooh, lagi pula, tubuh Bailey Wukyu lemah, dan dia mengenakan jubah panjang, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Siapa kamu? Yin Mao mengerutkan kening dan bertanya dengan tulus. Aku ayahmu. Bailey Wukyu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Lu, siapapun yang kamu kirim ke sini benar-benar tidak memenuhi syarat. Ketika Simanan mendengar ini, dia berkata dengan lantang. Aku benar-benar ayahnya. Bailey Wukyu mendengar kata-kata itu, menatap Simanan, dan berkata dengan tenang. Pahlawan macam apa Xiao-Xiao yang menggunakan lidahnya untuk berbicara? Yin Mao memarahi. Aku bukan pahlawan, aku ayahmu. Kamu adalah anakku, ayahmu adalah anakku, kakekmu juga anakku, dan 30.000 dari kamu di Gunung Tianjin adalah anak laki-laki. Jika kakekmu tidak berlutut turun di depan saya dan memanggil Anda ayah, sekarang tidak ada lagi faksi beracun seperti Gunung Tianjin. Saya ingat Anda ada di sana pada waktu itu, jadi Anda pasti mengenal saya, bukan? Seperti yang dikatakan Bailey Wukyu, dia melepas topinya, melepasnya, dan membuang topinya ke samping. Memperlihatkan penampilan aslinya, dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika Yin Mao melihat wajah ini, pupilnya langsung melebar. Ketika dia benar-benar melihat wajah Bailey Wukyu dengan jelas, ekspresi ngeri muncul di wajahnya, dan kemudian kakinya tiba-tiba lemas. Celepuk. Yin Mao sebenarnya berlutut di depan Bailey Wukyu, berlutut di tanah dengan tangan di tanah, dalam posisi berlutut. Tuan Yinao, apa yang terjadi? Melihat situasi ini, Simanan di bawah sana tercengang. Siapa yang bisa memberitahunya apa yang terjadi? Bukankah Yin Mao benar-benar membual di awal? Kenapa dia tiba-tiba berlutut saat ini? Diam. Yin Mao memarahi dengan keras. Ketika dia berbicara, tubuhnya gemetar, berlutut di depan Bailey Wukyu, terus gemetar. Aku rumput besar, untuk apa ini? Kenapa kamu berlutut? Apakah dia ayahmu? Berlutut seperti ini. Sial, keluarga Sima dan keluarga Lu ini lebih unik dari satu sama lain. Mereka sangat berpengetahuan. Bagaimana dengan kompetisi? Ini benar-benar adegan pengakuan ayah berskala besar, ini benar-benar dikenali. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka kembali bersemangat. Ini mungkin kompetisi paling aneh yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Sangat aneh. Bagaimana ini? Semua orang di keluarga Lu yang hadir juga tercengang. Ini berbeda dari yang mereka harapkan. Meskipun mereka juga tahu bahwa Bailey Wukyu harus menggunakan cara lain untuk menang, mereka tidak menyangka pembukaannya akan seperti ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Bailey Wukyu berjongkok dan bertanya. Tuan, tolong selamatkan saya. Yin Mao jatuh ke tanah, tampak menyedihkan. Kenapa kamu tidak meminta maaf? Bukankah ini kompetisi? Di arena seni bela diri, semua orang bergantung pada kemampuannya, hidup dan mati adalah takdir mereka. Bailey Wukyu mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tuan, saya mengaku kalah, saya menyerah sekarang. Yin Lens jatuh ke tanah dan berteriak keras. Yin Mao, lepaskan ibumu, apakah aku membuatmu mengaku kalah? Kamu tidak bisa mengaku kalah, sama sekali tidak. Saat Simanan di antara penonton mendengar kata-kata tersebut, dia langsung meledak. Apa yang kamu bercanda, mengaku kalah? Akui saja kekalahan, lalu bagaimana dengan kepentingan barat dan selatan kota Dongjiang? Jika semua properti di barat dan selatan kota Dongjiang jatuh ke tangan keluarga Lu, maka di kota Dongjiang, keluarga Sima miliknya akan sepenuhnya menjadi keluarga kelas 2. Mereka tidak akan lagi dapat bergulat dengan keluarga Lu. Pernahkah kamu mendengar, kamu tidak bisa mengaku kalah, ayo kita mulai kompetisi. Bailey Wukyu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, saya mengaku kalah. Saya bukan tandingan Tuan kakek. Kakek telah mengajari saya bahwa jika saya melihat Tuan dan melarikan diri, Yin Mao benar-benar tidak berani.
Yin Mao terlihat sangat menyedihkan, hampir memohon. Aku berkata, kamu tidak bisa mengakui kekalahan, apakah kamu tuli? Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, nadanya menjadi dingin, dan dia menatap Yin Mao dengan dingin. Mendengar ini, Yin Mao tercengang, tetapi untuk sesaat, dia tidak yakin apa yang akan terjadi. Aku hitung sampai 3, jika kamu tidak menyerangku, kamu tahu konsekuensinya. Bailey Wuqiu berkata dengan dingin. 3. Bailey Wuqiu berkata tiba-tiba, Yin Mao bereaksi tiba-tiba, dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan langsung menyerang Bailey Wuqiu. Menyerang adalah kematian, tidak menyerang juga kematian. Lebih baik bertarung, bagaimanapun, sekarang hidupku sudah di bawah kendaliku. Reaksi Bailey Wuqiu juga sangat cepat, meskipun dia berspesialisasi dalam racun dan obat-obatan, bukan berarti dia tidak memiliki pukulan sama sekali. Masih sangat sulit bagi Yin Mao untuk melukainya. Hampir 3 serangan, 2 terbagi 2, Bailey Wuqiu akan mengendalikan Yin Mao sampai mati. Di depan Bailey Wuqiu, Yin Mao lebih seperti anak kecil, membiarkan Bailey Wuqiu bermain dengannya sesuka hati. Kamu berjanji, kamu benar-benar berani menyerang ayahmu. Setelah memukul mundur Yin Mao, Bailey Wuqiu mengutuk. Mendengar ini, Yin Mao merasakan sakit di hatinya, bukankah kamu menyuruhku untuk bergerak? Sekarang, dia ragu lagi apakah akan bergerak. Baru kali ini Bailey Wuqiu mengambil inisiatif. Retak, tepuk, meraih kerah Yin Mao, dia menamparnya dengan marah, mengutuk dan mengumpat. Sudah kubilang dengarkan ayahmu, sudah kubilang dengarkan ayahmu, sudah kubilang dengarkan kata-kata ayahmu. Apakah ayahku mengirim seseorang keluar dari gunung? Kamu benar-benar datang ke kota Dongjiang untuk membuat masalah, kamu benar-benar anak nakal. Yin Mao ditampar dengan sangat keras sehingga dia tidak berani melawan. Sungguh bercanda, orang lain mungkin tidak tahu betapa menakutkannya orang ini, tetapi dia benar-benar tahu betapa kuatnya Bailey Wuqiu. Saat itu, orang ini masuk ke Gunung Tianyin dan hampir menyebabkan Gunung Tianyin mereka hancur. Jika Anda mengatakan ini, tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi di dunia ini, memang ada orang yang menakutkan. Tidak lama kemudian, dia dipukuli sampai tidak bisa dikenali oleh Bailey Wuqiu. Setelah ratusan tamparan, Yin Mao terlempar ke tanah, dia terlihat sedikit terengah-engah, seperti gadis kecil yang baru saja disiksa oleh seorang pengganggu. Turun. Bailey Wuqiu berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yin Mao cemberut dan merangkak menuruni panggung. Apakah saya menang? Bailey Wuqiu memandang wasit dan bertanya. Wasit membeku sesaat. Dia tidak bisa bereaksi saat ini. 3 game hari ini adalah game paling aneh yang pernah dia selenggarakan dalam hidupnya. Dia telah belajar banyak. Para kontestan yang bermain hari ini lebih aneh dari yang lain, dan mereka telah belajar banyak. Aku bertanya padamu, apakah aku menang? Melihat tampang bodoh wasit, Bailey Wuqiu kembali bertanya dengan sangat sabar. Bab 928. Menang, kamu menang. Setelah sekian lama, wasit sadar, dia berjalan mendekat, mengangkat tangan Bailey Wuqiu. Mengumumkan kepada semua orang bahwa Bailey Wuqiu telah memenangkan kompetisi. Pada saat itu juga ada sensasi besar di tempat kejadian, dengan sorakan dan ejekan bercampur. Menang, hahaha. Melihat situasi ini, Lu Qiliang pun bersorak. Tuhan tahu betapa pentingnya kompetisi ini bagi keluarga Lu mereka. Memenangkan kompetisi ini berarti kepentingan barat dan selatan kota Dongjiang menjadi milik keluarga Lu. Sejak saat itu, keluarga Lu akan menjadi keluarga pertama di kota Dongjiang. Di sisi ini, wajah Sima Nan sudah mati. Saat wasit mengangkat tangan Wuqiu, dia kehilangan pijakan dan mundur beberapa langkah. Dia hanya bisa duduk di tanah dengan pantatnya, dan dia tampak hancur. Hilang? Kalah. Kita kalah. Sima Nan tercengang. Patriark, ada apa denganmu? Patriark, kamu baik-baik saja. Patriark, kamu harus berjuang. Semua orang di keluarga Sima melangkah maju untuk membantu Sima Nan. Pada saat itulah Yin Mao turun dari panggung, dan setelah beberapa kesulitan, dia berdiri dan melihat ke arah Bailey Wuqiu, masih ketakutan. Yin Mao, kenapa kamu tidak melawan? Kenapa kamu mempermainkanku? Ketika Sima Nan melihat Yin Mao, dia bergegas, meraih kerah Yin Mao, dan bertanya. Aku tidak bisa mengalahkannya, Gunung Tianyin kita tidak bisa mengalahkannya,
dan keluarga Simamu tidak bisa mengalahkannya lebih jauh lagi. Mata Yin Mao tegas. Kamu kentut? Bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa bertarung jika kamu tidak mencoba? Sima Nan terus mengaum. Kamu tidak perlu mencoba untuk mengetahuinya. Dengan racun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya, bahkan kakekku sekalipun. Yin Mao masih berkata dengan nada tenang dan otentik. Hanya berlutut di depan Bai Li Wuqiu untuk merasa malu, tetapi dibandingkan dengan kehilangan nyawanya, rasa malu bukanlah apa-apa. Ketika seseorang meninggal, dia kehilangan segalanya, apa gunanya menyelamatkan muka? Kamu kentut, kamu membayarku kembali kepentingan barat dan selatan kota Dongjiang, kamu membayarku kembali. Sima Nan masih mencengkeram wajah Yin Mao dengan kuat, dan bertanya dengan keras. Lepaskan. Ekspresi Yin Mao dingin dan asli. Saya tidak akan melepaskan. Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini. Anda membayar saya kembali. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya di dunia dengan racun? Saya pikir Gunung Tianjin Anda adalah sampah, semuanya mereka adalah sampah. Sima Nan berkata tanpa henti. Wajah Yin Mao berangsur-angsur menjadi dingin. Dia meraih tangan Sima Nan dengan satu tangan, dan dengan paksa melepaskan tangannya. Jika kamu berani mengatakannya lagi, aku akan meracunimu. Yin Mao berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia menamparkan wajah Sima Nan, dan menjatuhkan Sima Nan ke tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, dia meluruskan kerahnya dan hendak pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, pupil matanya tiba-tiba melebar, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, darah hitam tiba-tiba keluar dari sudut mulutnya. Kemudian dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Kakak, ada apa denganmu, kakak? Melihat situasi ini, Yin Shou, yang baru saja dibalut, panik, dan bergegas dengan pincang. Hanya saja pada saat ini, mata Yin Mao memutih, dan darah hitam terus mengalir dari sudut mulutnya, sepertinya dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Memikirkan sesuatu, Yin Shou dengan cepat mengeluarkan sebungkus bubuk obat dari dadanya, menuangkannya ke mulut Yin Mao, dia gemetar. Air, cepat, air. Teriak Yin Shou, para pelayan keluarga Sima melihat ini, mereka hanya saling memandang, mereka belum mengetahui sikap Sima Nan. Jika kamu berani mengabaikan saudara-saudara kami, aku akan membantai keluarga Simamu. Kami bukan tandingan orang itu, tetapi itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Yin Shou juga tidak punya pilihan lain, saat ini dia hanya bisa mengancam. Ambilkan dia air. Sima Nan juga menjadi tenang saat mendengar kata-kata itu, lalu berkata. Di pihak keluarga Lu, semuanya damai saat ini. Terima kasih, Tuan Long, dan Tuan Bailey. Jika bukan karena kedua pria itu, keluarga Lu saya akan berada dalam bahaya. Lu Qiliang berkata dengan sangat berterima kasih. Selamat untuk Patriark Lu, selamat untuk Tuan Long, hei, siapa pria ini? Pada saat ini, semua pukulan besar di kota Dongjiang muncul satu persatu, memberi selamat satu demi satu. Mereka sudah tahu sesuatu tentang Long Zaitian, meskipun mereka tidak tahu identitas spesifik dari Long Zaitian. Bagaimanapun, jadilah luar biasa dan biarkan saja. Adapun Bai Li Wuqiu, tidak terlihat seperti janggut yang bagus, dan penampilan jubah panjang ini tidak biasa. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Bailey, seorang dokter terkenal. Lu Qiliang wajib berdiri dan memperkenalkan diri. Tuan Bailey, seorang dokter terkenal. Saya mendengar bahwa ada seorang dokter jenius di Kaisar, dan nama belakangnya adalah Bailey. Bolehkah saya bertanya, tetapi itu disebut Bai Li Wuqiu. Ada juga orang-orang yang berpengetahuan luas di tempat kejadian, dan reputasi Bai Li Wuqiu sebagai dokter jenius dianggap sangat makmur di Daxia. Jadi tentu saja ada beberapa orang yang mengenalnya. Ini Bai Li Wuqiu. Ini Tuan Bai Li Wuqiu, kata Lu Qiliang. Hei, ternyata itu Tuan Bai Li yang digosipkan. Tes, aku tidak menyangka dokter legendaris Bai Li begitu terampil. Tuan Bai Li, saya dari Biro Medis Dongjiang, dan saya berani meminta Anda untuk membimbing pekerjaan kami. Mendengar pengakuan pribadi Lu Qiliang, semua orang bersemangat, dan mereka semua tampak ingin mendaki Bai Li Wuqiu. Umur seseorang begitu panjang, tidak ada yang akan sakit, jika mereka bisa berteman dengan dokter yang begitu jenius. Pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Di tengah obrolan antusias dan sanjungan penonton, Bai Li Wuqiu berhasil keluar dari pengepungan.
Saat ini, tugasnya telah selesai, jadi dia tidak perlu tinggal di sini. Juga, ini bukan tempat untuk percakapan. Karena penampilan Bailey Wuqiu, perhatian semua orang di Long Zhaitian sedikit menurun. Kompetisi ini dianggap telah berakhir, sehingga Long Zhaitian dan Gu Qinglian menemukan kesempatan untuk pergi dan kembali ke tempat tinggal mereka. Adapun pengiriman berbagai industri selanjutnya dengan keluarga Sima, ini bukan urusannya, tapi urusan keluarga Lu. Kompetisi kali ini disaksikan oleh para pejabat kota Dongjiang, tidak perlu khawatir keluarga Sima berbuat curang. Jika keluarga Sima curang, pejabat kota Dongjiang pasti tidak akan membiarkan keluarga Sima pergi. Waktu juga berlalu dengan cepat, dan setelah seharian bermalas-malasan, keluarga Sima perlahan menjadi tenang. Pada malam hari, di kota Dongjiang, di panti jompo keluarga Sima, Yin Mao sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dengan susah payah, kelopak matanya bergetar, dan dia bangun perlahan. Saat ini, bibirnya berwarna hitam. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Melihat situasi ini, Yin Shou berteriak dengan cepat. Berbeda dengan Yin Mao, Yin Shou mengalami luka luar, tentunya ada juga luka dalam. Namun luka dalam tidak serius, dan Gunung Tianjin juga memiliki cara untuk mengatasi luka dalam dan luar tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu singkat ini, situasinya tidak terlalu buruk. Bab 929. Namun, situasi Yin Mao sangat buruk, karena dia diracuni, dan itu berasal dari racun Bailey Wuqiu. Berapa lama aku tertidur? Yin Mao berkata dengan lemah dan otentik. Sudah 6 atau 7 jam. Ketika Yin Mao mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Tuan Yin Mao, saya terlalu bersemangat sebelumnya, jadi saya minta maaf kepada Anda. Saat ini, Sima Nan di samping berbicara. Tidak. Aku yakin aku terlalu bersemangat, tapi maaf, hanya karena aku takut kita benar-benar akan menghancurkan keluarga Simamu, kan? Mendengar ini, Yin Mao bertanya dengan seringai di sudut mulutnya. Sima Nan tidak menjawab ketika mendengar itu, tapi ekspresi wajahnya sudah mengatakan segalanya. Sima Nan, jangan berpikir jika saudara kita terluka, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu berani memikirkan saudara kita, bahkan jika saudaraku meninggal, aku akan menahanmu. Yin Shou berkata dengan getir, kedua bersaudara itu bekerja sama dengan Sima Nan, mereka secara alami tahu bahwa Sima Nan bukanlah orang yang baik. Kalian berdua bercanda, bahkan jika aku memberi Sima Nan tangki air untuk membuatku berani, aku tidak berani melakukan apapun pada kalian berdua. Aku sudah kehilangan 60% hingga 70% keuntungan atas namaku. Mulai hari ini, keluarga Sima hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2 di kota Dongjiang. Mereka hanya ingin bertahan hidup, tidak diketahui oleh para pangeran. Sima Nan memaksakan senyum dan berkata tanpa daya. Bagus kalau kamu bisa memikirkan hal-hal ini dengan jelas. Yin Shou mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Dua pria, yang ingin saya ketahui adalah, siapa kedua orang itu, dan mengapa kalian berdua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Sima Nan bertanya lagi, meski kalah, dia tetap perlu tahu bagaimana dia kalah. Mendengar ini, Yin Mao berbicara. Sima Nan, bukan karena saudara laki-lakiku tidak mencoba yang terbaik. Pihak lain terlalu kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh saudara laki-lakiku. Beberapa hal mungkin memalukan jika aku mengatakannya, tapi aku tidak peduli, terlalu banyak, batuk-batuk. Yin Mao sedang berbicara, tetapi situasinya tidak memungkinkan dia untuk berbicara terlalu banyak. Saudaraku, berhenti bicara. Melihat hal tersebut, Yin Shou membujuknya. Kau beritahu dia. Yin Mao menstabilkan napasnya, lalu berkata. Katakan apa? Bicara tentang skandal Gunung Tianjin saya saat itu. Racun Gunung Tianjin saya memang tak tertandingi di dunia, kecuali di depan satu orang. Anda bisa mulai membicarakannya dari sini. Yin Mao menghela nafas, lalu berkata, oke, racunku di Gunung Tianjin memang tak tertandingi di dunia. Tapi, kecuali di depan satu orang, orang itu adalah Bailey Wuqiu yang bertarung melawan kakak laki-laki hari ini. Orang ini diakui sebagai orang nomor 1 di dunia racun, dan dia menggunakan teknik racun. Dia telah meneliti banyak racun yang sangat menakutkan, yang tidak hanya dapat menargetkan individu, tetapi juga memiliki tingkat mematikan dan jangkauan yang sangat besar. Yin Shou mengertakkan gigi dan melanjutkan. Tidak, menurut tanggapan saya,
Bailey Wuqiu ini adalah seorang dokter yang sangat terkenal. Simanan mendengarkan dan merasa ada yang tidak beres, jadi dia berkata, "Dokter, itu hanya identitasnya yang dangkal. Dia sebenarnya adalah seorang dokter dan peracun. Dia sama-sama ahli dalam pengobatan dan racun, tetapi dia unik di dunia. Tidak ada seorang pun di Daxia saya yang bisa menandinginya. Dikabarkan bahwa dia berpartisipasi dalam banyak perang perbatasan. Ada dayung berdarah di mana-mana, dan mayat berserakan di lapangan. Bandit Timur menempatkan ribuan orang di kamp. Dia menyelinap masuk di malam hari. Keesokan harinya, hanya ada tulang mati yang tersisa di kamp lebih dari 1.000 orang. Dari prajurit hingga perwira jenderal, tidak ada yang akan selamat." Yin Zhou terus berbicara. Karena itu, Yin Zhou berbicara lagi. Di perbatasan-perbatasan selatan, masih ada lebih dari selusin tempat di mana tidak ada satu pun rumput yang tumbuh. Itu adalah tempat di mana Bailey Wuqiu membantai para bandit timur. Tempat-tempat yang pernah dia kunjungi, belum lagi tempat-tempat di mana orang tidak bisa hidup, apalagi sehelai rumput. Dia bahkan bisa membuat tidak ada makhluk hidup dalam radius beberapa mil sendirian, dia adalah racun yang nyata. Dikabarkan bahwa dia pernah membantai hampir 10.000 bandit timur dalam satu malam. Kata Yin Mao, dengan ketakutan di matanya. "Jika kamu tidak percaya ini, kamu bisa pergi ke perbatasan selatan. Sekarang perbatasan sudah damai, bukan tidak mungkin untuk pergi." Mata Yin Zhou dingin dan otentik. Ketika Simanan mendengar ini, tubuhnya bergetar tanpa sadar. "Kalian berdua, tidak perlu berbohong padaku, hal ini." Meskipun Simanan merasa tidak dapat dipercaya, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Dia mempercayai Yin Mao dan Yin Zhou karena dia telah melihat keterampilan mereka sebelumnya, dan Bailey Wuqiu dengan mudah mengalahkan mereka. Jadi dia secara alami lebih kuat dari kedua bersaudara tersebut. "Patriark Sima, jika kamu tidak ingin mati, jangan memprovokasi keluarga Lu. Ada orang-orang kuat di belakang keluarga Lu. Tidak mungkin kamu mengalahkan mereka." Yin Mao adalah berkata lagi. "Juga, orang yang aku lawan juga sangat aneh. Dia sama sekali tidak takut dengan racun Gunung Tianyin kita. Sepertinya dia, sungguh, 100 racun tidak menyerang." Memikirkan Long Zaitian, Yin Zhou masih memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. "Masuk akal bahwa tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri Anda akan takut pada racun, yang menyerang dasar-dasar tubuh. Racun tidak dapat ditoleransi bahkan oleh orang-orang dengan keterampilan seni bela diri yang tinggi. Tetapi Long Zaitian ini tampaknya kebal terhadap semua racun. Di dunia ini, tidak banyak orang seperti ini. Saya tidak berani mengatakan betapa kuatnya orang ini. Tetapi dia kebal terhadap racun kita, yang menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa." Mendengar ini, Yin Mao menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia menghela nafas sedikit dalam hatinya, apa itu nasib buruk? Ini mungkin nasib buruk, kejadian itu sudah berlangsung lama. Dia ingin turun gunung untuk mencari uang dan meningkatkan hidupnya, tetapi semua hal yang tidak terduga terjadi. Saat itu, saya, Gunung Tianyin, juga dibantai oleh Bailey Wuqiu. Jika kami tidak memilih untuk menyerah, saya khawatir tidak akan ada Gunung Tianyin sekarang. Gunung Tianyin saya memiliki 30.000 orang, dan 1.000 tahun warisan teknik racun lama masih dikalahkan oleh orang ini. Patriark Sima, jika saya mengatakan ini, Anda harus bisa memahami kengerian pria ini, dia tidak selemah kelihatannya. Dia adalah iblis, iblis dengan darah tangannya. Bisa membunuh dengan satu pikiran. Yin Mao mengingat peristiwa tahun itu, tetapi hatinya masih merinding. Saat itu, mereka menderita banyak korban dan hampir dimusnahkan, bagaimana ini tidak membuatnya terkesan. "Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" tanya Simanan saat ini, dari mulut Yin Mao, dia tahu kerumitan dunia ini. Di dunia ini, selain semua jenis keluarga kaya, ada juga banyak kekuatan tersembunyi, yang sama sekali tidak mereka pahami. Dunia, seperti Gunung Tianyin, seperti Bailey Wuqiu. Cobalah untuk menjauh dari keluarga Lu. Jika mereka tidak mencarimu, jangan minta masalah. Adapun kami, aku merasa hidupku tidak lama lagi. Mendengar ini, Yin Mao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia batuk beberapa kali dengan susah payah. "Kakak, aku akan membawamu kembali ke gunung. Kakek pasti punya cara." Ketika Yin Zhou mendengar ini, dia berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Yin Mao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut.
Bab 930. Jika kakek tahu bahwa kami turun gunung secara pribadi dan mengadakan pertemuan tatap muka dengan iblis besar Baili Wukyu, kakek pasti tidak akan membiarkan kami pergi. Mematahkan kaki kami adalah masalah sepele, dan sangat mungkin untuk mengusir kita keluar dari gerbang gunung. Yin Mao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Kalian berdua, kalian juga terlihat berusia 50 atau 60 tahun. Berapa umur kakek yang kalian bicarakan? Mendengar ini, Simanan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berusia 78 tahun ini. Yin Shou 3 tahun lebih muda dari saya, dan berusia 75 tahun. Ketika ayah saya melahirkan saya, dia berusia 37 tahun. Sekarang dia berumur 112 tahun. Adapun kakek saya, dia sekarang berumur 146 tahun. Mendengar perkataan tersebut, Simanan tertegun sejenak. Yin Shou dan Yin Mao juga terlihat seperti berusia 50-an atau 60-an, atau bahkan lebih muda, tetapi tanpa diduga mereka sebenarnya semakin tua. Dan ayah mereka berumur 112 tahun, itu cukup normal. Ada juga orang tua berumur panjang di Daxia yang bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun. Tapi kakek Yin Mao umur panjang keterlaluan. 146 tahun, konsep macam apa ini? Apakah benar ada keabadian di dunia ini? Simanan menatap kosong pada suhunya. Tidak. Namun, melalui beberapa cara khusus, orang bisa hidup lebih lama, itu saja. Tubuh manusia membawa yin dan yang dan 5 elemen. Selama Anda tahu cara mendamaikan yin dan yang dan menyeimbangkan 5 elemen, Anda bisa hidup lebih lama sampai batas tertentu. Ketika Yin Mao mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Jadi begitu. Aku sudah tua sekarang. Lihat, apakah aku bisa hidup lebih lama? Ketika Simanan mendengar kata-kata itu, dia mulai aktif. Di dunia ini, siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Mendengar ini, Yin Mao dan Yin Shou tersenyum kecut. Kami orang-orang di Gunung Tianyin sudah mulai merawat tubuh kami sejak kami masih muda. Patriark Sima sudah seusianya, sudah terlambat. Yin Mao menggelengkan kepalanya dan berkata, dia batuk beberapa kali lagi. Kakak, ayo kembali ke gunung. Yin Shou berkata dengan penuh semangat. Aku tidak bisa kembali. Aku hanya punya waktu paling lama 3 hari. Aku belum pernah melihat atau mendengar racun semacam ini. Bahkan jika itu kakek, kurasa tidak ada yang bisa kulakukan. Mendengar ini, Yin Mao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Tidak, kawan, kamu tidak ada hubungannya. Aku akan pergi ke setan besar itu. Aku akan pergi kepadanya, dia pasti punya solusi. Mendengar kata-kata ini, Yin Shou sudah menangis. Mereka menyelinap turun dari gunung, dan mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tidak ada gunanya. Dia punya cara, tapi dia juga iblis. Jangan memprovokasi dia, dan jangan memikirkan balas dendam. Setelah aku mati, kamu bisa kembali ke Gunung Tianyin sendiri, dan kamu tidak akan pernah keluar lagi. Yin Mao cukup putus asa. Tidak, bro, aku tidak bisa meninggalkanmu. Tidak apa-apa atau tidak, aku harus mencoba. Jika tidak berhasil, kita tidak akan kembali. Kakak, kita mati di luar bersama, atau aku membawamu kembali. Setidaknya aku tidak bisa membiarkanmu menjadi hantu kesepian di luar. Yin Shou menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Yin Mao terbatuk 2 kali lagi, darah hitam keluar dari mulutnya lagi, setelah batuk keras, Yin Mao pingsan lagi. Kakak, Yin Shou berteriak beberapa kali, tak berdaya, Yin Mao pingsan sampai mati. Patriark Sima, tolong pergi, saudaraku, dia akan beristirahat, aku di sini untuk menemaninya. Yin Shou menatap Simanan dan berkata, oke. Simanan menghela nafas, dia hanya bisa berkata, lalu dia mundur. Kota Dongjiang, keluarga Lu, Paviliun Tianyong, naga Zaitian tinggal di halaman. Sudah jam 10 malam. Saat ini, Long Xiaoxi sudah tertidur. Di dalam kamar, Long Zaitian sedang menyisir rambut Gu Qinglian. Saya awalnya datang ke sini untuk beristirahat, bepergian, dan bermain, tetapi saya tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal. Long Zaitian membantu Gu Qinglian menyisir rambutnya, dan berkata dengan sedikit emosi. Tidak apa-apa, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Siapa yang bisa mengatakan apa yang terjadi tiba-tiba? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sangat toleran dan murah hati. Artinya, bagaimanapun, itu telah membuatmu dan anak itu menderita.
Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata dengan sedikit rasa bersalah. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang sedang menderita? Mendengar ini, Gu Qinglian meraih tangan besar Long Zaitian dengan tangan gioknya, sedikit menyalahkan dan kelembutan. Aku sudah memberitahu Qing Yao bahwa besok aku akan pergi ke rumah Sima bersamanya untuk menangani sentuhan akhir. Pada dasarnya, tidak akan ada masalah di sini. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan merencanakan rencana perjalanan selanjutnya dengan hati-hati. Semoga beberapa harimu menyenangkan. Long Zaitian memikirkan sesuatu, jadi dia berkata, "Yah, aku mendengarkanmu." Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dengan senyum di wajahnya, dia meraih tangan besar Long Zaitian dan mengusapnya dengan wajahnya yang cantik, sangat lembut. Setelah mengatakan ini, Long Zaitian dengan lembut memeluk tubuh lembut dan halus Gu Qinglian, dan membaringkannya di tempat tidur. Merasakan pelukan Long Zaitian, wajah cantik Gu Qinglian segera diwarnai dengan rona merah. Setelah itu, Long Zaitian mematikan lampu dengan nyaman. Dalam kegelapan, malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Lu Qingyao datang untuk mencari Long Zaitian pagi-pagi sekali. Bukan Paman Wei yang mengantar Lu Qingyao ke sini, tapi orang lain. Setelah menjemput Long Zaitian, Lu Qingyao meminta seseorang untuk mengantarnya ke rumah Sima. Hampir setengah jam kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan Villa Sima. Setelah mobil diparkir, Long Zaitian dan Lu Qingyao keluar dari mobil. "Maaf, siapa keduanya?" Saat ini, penjaga gerbang Villa Manor datang dan bertanya dengan ragu. Hanya dengan melihat, dia sebenarnya tahu bahwa latar belakang kedua orang ini pasti tidak sederhana, jadi penjaga tidak berani mengabaikannya. "Kamu beritahu Simanan bahwa seorang pria bernama Long Zaitian sedang mencarinya." Long Zaitian sedikit menyipitkan matanya, lalu berkata kepada penjaga, "Oke, tolong tunggu sebentar, kalian berdua." Mendengar kata-kata itu, penjaga itu sangat hormat dan otentik, lalu masuk ke dalam. Di villa, Simanan baru saja bangun, karena kejadian kemarin, dia tidak bisa tidur nyenyak, dan dia tidak banyak tidur, pagi ini dia merasa sangat tidak enak. Dia sedang duduk di kursi pertama di aula, pada saat ini, butler Wang masuk. "Tuan, teh kental yang kamu inginkan." Steward Wang mengambil secangkir teh dan menaruhnya di depan Simanan. Simanan tidak mengatakan apa-apa ketika mendengar kata-kata itu. Dia hanya mengambil tehnya, menyesapnya, dan mencicipinya, merasa bosan. "Patriark, seseorang meminta untuk menemuimu di luar." Saat ini, penjaga masuk dan berkata kepada Simanan, "Hah, ini masih pagi, siapa yang meminta untuk bertemu denganku?" Ketika Simanan mendengar ini, dia mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Orang itu berkata, "Izinkan saya memberitahu Anda bahwa seseorang bernama Long Zaitian sedang mencari Anda." Penjaga itu mendengar kata-kata itu dan mengatakan yang sebenarnya. Ketika Simanan mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan jantungnya berdetak kencang. Ledakan. Cangkir teh di tangan Simanan jatuh ke tanah dan pecah. Long Zaitian itu ada di sini." Simanan tidak dapat berbicara dengan mudah lagi. "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Mengapa kamu tidak menyambut orang dengan cepat?" Simanan berkata dengan tergesa-gesa lagi. "Tidak, aku akan pergi untuk menyambutmu secara langsung." Simanan dalam keadaan kacau, tetapi kemudian dia berbicara dengan sangat mendesak. Saat dia berbicara, dia segera menuju keluar. Perasaan kantuk di pagi hari menghilang dalam sekejap. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.